Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar ukuran penyebaran data. Nah, namun kali ini kita hanya fokus di ukuran penyebaran data untuk data kelompok. Nah, di ukuran penyebaran data itu nanti ada banyak sekali. Ada di antaranya jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, ataupun varians, dan sebagainya. Nah, mari kita mulai dari jangkauan. Nah, di sini pengertian jangkauan itu adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Jadi kalau dirumuskan maka R itu dari jangkauan ya atau ring, itu X max dikurangi X min. Nah, biar lebih paham maka kita langsung coba di contoh soalnya saja. Nah, di sini ada data kelompok mengenai jumlah penduduk yang terjangkit COVID untuk setiap kelompok usia. Ada dari 0 sampai 4 tahun sampai 40 sampai 45 tahun dengan frekuensi 210, 54 dan seterusnya. Nah, 210, 54, 29 dan seterusnya ini namanya frekuensi ya, bukan datanya. Frekuensi. Nah, sementara jangkauan tadi itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, data terbesarnya yang mana? Data terbesarnya itu dilihat dari kelompoknya ini. Nah, terus dipilih yang mana? Maka kita mencari nilai tengah dari masing-masing kelompok ini. Kita tulis di sebelah sini untuk nilai tengahnya. Kita simbolkan XI. Nah, masih ingat cara mencari nilai tengah? Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 0 ditambah 4 sama dengan 4 dibagi 2 berarti 2. Nah, begitupun seterusnya. Tapi agar lebih mudah kita lihat 0 ke 5, 5 ke 10, 10 ke 15 ini kan bertambah 5. Maka nilai tengahnya juga ditambah 5. 2 tambah 5, 7, 7 tambah 5, 12, 12 tambah 5, 17 tambah 5 lagi, 22 tambah 5 lagi, 27, terus 32, 37, dan yang terakhir 42. Nah, sehingga jangkauannya yang mana? Jangkauannya tadi adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, data terbesarnya adalah 42, data terkecilnya adalah 2. Sehingga jangkauannya adalah 40. Nah, ini untuk cara mencari jangkauan, masih cukup mudah ya untuk jangkauan. Oke, sekarang kita ke hamparan. Nah, di sini kalau jangkauan itu kan selisih data terbesar data terkecil. Sedangkan kalau hamparan itu selisih Q3 dengan Q1. Nah, kita langsung coba ke contoh soal ya. Oke, sebelumnya saya tuliskan dulu rumus dari Q3. Nah, tapi sebelum kita ke Q3, itu kita harus mencari kelasnya dulu. Kelas dari Q3. Kelas ya. Kelasnya ada di mana? Kelasnya ada di data ke, karena Q3 berarti 3/4M. Sedangkan kelas Q1 berarti ada di 1/4M. Nah, untuk rumus Q3 itu tepi bawahnya siapa? Tepi bawahnya Q3 ditambah, karena di sini Q3 berarti 3/4N dikurangi F kumulatif dibagi frekuensinya kelas Q3 dikali panjang kelas. Kita simbolkan C aja panjang kelasnya ya. Oke, kita bahas Q3-nya dulu aja ya. Untuk Q1-nya kita ke slide selanjutnya. Nah, karena kita mau mencari kelas Q3, jadi kita hitung dulu ini frekuensinya ada berapa. Sigma. Nah, kalau dihitung 210 ditambah 54 ditambah 29 dan seterusnya, ini jumlahnya adalah 1000. Nah, berarti
kelas Q3-nya sama dengan data ke 3/4 kali 1000. Nah, 3/4 kali 1000, 1000 dibagi 4, 250. 250 kali 3, 750. Berarti data ke 750, bukan 750 ya. Nah, terus kita cari data ke 750 itu ada di kelas mana. Nah, kita hitung dulu biar mudah. Di sebelah sini aja ya. Ini kan 210. Nah, 210 kalau ditambah 54, 264 ditambah 29, 293 ditambah 34, 327 ditambah 77, 404 ditambah 63, 467 ditambah 154, 621 ditambah 175, 896 ditambah 204, 1000. Nah, sehingga berarti data 750 itu ada di mana? Ada di sini ya. Nah, disinilah yang namanya kelas Q3. Ini kelas Q3. Oke. Nah, setelah ketemu kelas Q3, baru kita masukkan ke rumusnya Q3. Rumus yang ini tadi. Q3 sama dengan tepi bawah. Tepi bawahnya berarti 35 dikurangi 0,5. Berarti 34,5. Ditambah 3/4 N tadi ketemu 750. Dikurangi frekuensi kumulatif, frekuensi kelas-kelas sebelumnya dijumlahkan semuanya, yaitu 621 dibagi sama frekuensinya 175. Panjang kelasnya berapa? Dari 0 ke 5 ini selisihnya 5, berarti panjang kelasnya adalah 5. Nah, mari kita hitung. 34,5, 750 kurangi 621, 129 dibagi 175 dikali 5. Kita hitung dulu. 129 dibagi 175 dikali 5. Hasilnya adalah kita ambil yang 2 angka di belakang koma aja, ditambah 3,69, sehingga hasilnya adalah 38,19. Nah, jadi untuk Q3-nya adalah 38,19. Seperti itu. Ini untuk yang Q3. Oke, sekarang kita lanjut ke Q1. Kita cari kelasnya dulu. Kelasnya ada di mana? Q1. Ya, kelasnya tadi ada di data ke 1/4 N. Karena ini jumlahnya ada 1000, berarti data ke 1/4 kali 1000, yaitu data ke 250. Nah, data ke 250 di sebelah mana? Mari kita hitung. Di sini 210 ditambah 54, 264. Nah, udah sampai 250 ya, tidak usah kita hitung lagi sampai bawah. Sehingga disinilah yang namanya kelas Q1. Nah, baru kita cari Q1. Q1 rumusnya mirip sama Q3 tadi. Tepi bawah Q1 ditambah 1/4 N dikurangi F kumulatif dibagi F dikali panjang kelas. Nah, tepi bawahnya 5 dikurangi setengah, 4,5. 1/4 N-nya tadi 250. Frekuensi kumulatif berarti sebelum 5 sampai 9 ini kan 0 sampai 4 itu ada 210.
210 dibagi frekuensinya dia 54, panjang kelasnya tadi adalah 5. Mari kita hitung 4,5 ditambah 40 per 54 kali 5. Nah, kita hitung dulu. 40 kali 5 dibagi 54, itu hasilnya adalah 3,7. 4,5 ditambah 3,7 sehingga Q1 nya adalah 8,2. Nah, sudah ketemu Q3, sudah ketemu Q1, kita tulis dulu tadi Q3 nya ketemunya adalah tadi 34,5 ditambah 3,69 ya. Q3 nya 38,19 sedangkan Q1 nya 8,2. Nah, berarti hamparannya adalah 38,19 dikurangi 8,2. Hasilnya adalah 29,99. Nah, ini adalah hamparannya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, kita lanjut ke simpangan kuartil ya. Jadi ini mirip sama hamparan tadi. Kalau simpangan kuartil itu setengah dari selisih Q3 dan Q1. Jadi kan tadi kita sudah ketemu bahwa hamparannya tadi adalah 29,99. Maka simpangan kuartilnya berarti setengah dikali 29,99. Maka dibagi 2 berarti kita ambil 2 angka di belakang koma ya. 14,995 harusnya, boleh dibulatkan jadi 15. Nah, ini untuk simpangan kuartilnya. Nah, sekarang simpangan rata-rata. Nah, ini yang agak-agak rumit. Mudah tapi rumit ya. Jadi di sini simpangan rata-rata itu rumusnya adalah, ini untuk data tunggal ya. Nah, simpangan rata-ratanya adalah 1 per n. Jadi 1 per n, n-nya tadi adalah 10. Terus frekuensinya dikali sama selisih dari XI sampai X bar. Nah, X bar itu apa? X bar itu adalah rata-rata. Berarti kita perlu rata-rata nih. Kita cari rata-ratanya dulu ya. Oke, kita pelan-pelan kita buat tabel aja agar mempermudah. Nah, tadi kelasnya kan mulai dari 0 sampai 4 tahun sampai 40 sampai 45 tahun. Nah, tengah-tengahnya berarti 0 ditambah 4 bagi 2 yang tadi tuh 2, terus tinggal ditambah 5 aja terus sampai 42. Kenapa ditambah 5? Karena panjang kelasnya ini 5. Dari 0, 1, 2, 3, 4 itu ada 5 tahun kan, berarti selisihnya adalah 5, panjang kelasnya 5. Kemudian ini frekuensinya tadi sesuai dengan soalnya. Lalu di sini XI dikali FI, berarti tinggal dikalikan 2 dikali 210 sama dengan 420, 7 dikali 54 sama dengan 370 dan seterusnya. Nah, baru kita hitung jumlah dari semuanya ini untuk mencari rata-ratanya. Kita hitung ya. Ini jumlah. Kita hitung 420, yang bagian ini ya kita hitung dulu untuk mencari rata-ratanya. Bagian ini kita cari rata-ratanya, ditambah 378 ditambah 348 ditambah 578 ditambah 1694 ditambah 1701 ditambah 4928 ditambah 6475 ditambah
8568. Jadi totalnya adalah, sebentar saya tulis dulu di sini. Totalnya adalah 25.090. Nah, sedangkan tadi frekuensinya jumlahnya adalah 1000 ya. Oke. Nah, berarti di sini saya tulis rata-ratanya dulu adalah 25,090 dibagi 1000. Berapa hasilnya? 25.000 ini ya. Berarti 25,09. Nah, ini untuk rata-ratanya. Nah, lalu karena di sini rumusnya adalah selisihnya, selisih ya. Berarti tadi kan rata-ratanya 25,9. Nah, ini selisih nih. Selisih ya. Nah, berarti tinggal kita kurangi. 25,09 dikurangi 210. Boleh kita hitung. Oh maaf, 25,09 dikurangi 2 ya, kan XI. 25,09 dikurangi 2, hasilnya adalah 23,09. Nah, di sini kita cari, karena ini ada tanda mutlaknya, maka kita hitungnya, cara menghitungnya adalah yang besar dikurangi yang kecil aja. Jadi contohnya kalau untuk yang baris pertama ini, berarti 25,09 dikurangi 2, berarti hasilnya adalah 23,09. Gak usah negatif ya, karena ada tanda mutlaknya. Saya hapus negatifnya. Nah, terus selanjutnya berarti 25,09 dikurangi 7, 18,09. Gak usah minusnya. Terus selanjutnya 25,09 dikurangi 12, hasilnya 13,09. Lanjut 25,09 dikurangi 17, berarti 8,09. Lanjut lagi 25,09 karena 25,09 dan 27 lebih besar 27, maka kita balik 27 dikurangi 25,09, hasilnya adalah 1,91. Ini tadi nggak usah negatif ya. Terus selanjutnya 32 sama 25 lebih besar 32, jadi 32 dikurangi 25,09, hasilnya adalah 6,91 sampai seterusnya. Nah, lalu ini kita hasilnya ini kita kalikan dengan frekuensinya. Oke, kita kalikan dulu ya. Nah, dikalikan dulu 420 dikali 23,09, itu hasilnya berapa? Nanti dijumlah dan ketemunya adalah 27,81. Oke, kita coba kita hitung aja ya. Nah, ini kalau dihitung hasilnya adalah 27,81, tinggal dikali 1000 dibagi 1000. Hasilnya adalah 27,81. Gitu. Oke, selanjutnya kita ke ragam atau variasi atau varian biasanya kalau di bahasa itu. Nah, di sini kalau untuk ragam itu simbolnya S kuadrat ya, dan rumusnya mirip sama yang tadi, cuma kalau yang tadi kan nggak ada kuadratnya ya, tapi di sini kalau ragam itu ada kuadratnya. Nah, jadi cara menghitungnya sama seperti yang tadi. Kita cari selisihnya dulu, berarti ini tetap kita gunakan. Setelah tahu hasilnya ini baru dikuadratkan. Jadi 23,09 dikali 23,09 hasilnya adalah 533,14. Terus lanjut 18,09 kali 18,09 hasilnya 327,24. Dan seterusnya ini semuanya dihitung. Lalu kita kalikan sama frekuensinya, berarti 533,14 kita kalikan sama 210 yang ini. Jadi 533,14 kali 210 hasilnya adalah 111.959,4. Nanti untuk
baris selanjutnya 327,24 dikali 54, hasilnya 17.670,96 dan seterusnya nanti sampai ke bawah ini dihitung. Nah, lalu kalau sudah baru dijumlahkan. Nah, di sini setelah saya jumlahkan itu hasilnya adalah 228.293,8. Nah, N-nya karena ada 1000 data, berarti per 1000 hasilnya adalah 228,2938. Jadi untuk mempermudah untuk mencari simpangan rata-rata ataupun simpangan baku atau ragam ini, itu kita bisa menggunakan tabel biar tidak terlalu banyak kesalahan seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu simpangan baku. Kalau dilihat dari simbolnya, simpangan baku itu S. Sedangkan ragam tadi kan S kuadrat. Maka kalau mau mencari simpangan baku tinggal diakarkan saja. Nah, tadi kan kita sudah ketemu ini ya S kuadratnya ini. Nah, berarti kan tadi ragamnya itu 228,2938. Nah, sehingga kalau mau mencari simpangan baku atau S itu tinggal diakar. Akar 228,2938. Nah, boleh menggunakan kalkulator. Kita gunakan kalkulator. Akar dari 228,2938 hasilnya adalah 228,2938. Kita akar, hasilnya adalah 15,11. Ini saya bulatkan ya. Jadi hasil dari simpangan bakunya adalah 15,11. Jadi kalau mau mencari simpangan baku, kalau sudah ketemu ragamnya tinggal diakar saja. Oke. Nah, itulah beberapa pengolahan data untuk ukuran penyebaran data kelompok ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.